jelaskan. Jadi itu untuk wali ya. Jadi wali nasab. Kalau wali nasab tidak ada, langsung kembali ke wali akid. Ada dek beradik tidak akuran. Kemudian adik perempuannya ini tidak galak, dia dinikahkan kakaknya. Tahu-tahu dia manggil wali lain, Pak Ustadz atau wali hakim tidak boleh. Masih ada wali nasab tidak boleh. Jadi pernah kejadian masih di Batu Raja Timur ya. Jadi betina itu ternyata masih ada wali nasab, tapi tidak teguran sama kakaknya, wontonya lah meninggal. Adik perempuan itu nikah, terkejutlah kakaknya tanpa diundang, tanpa pemberitahuan, sampai dia nak tuntutnya yang nikahkan. Ustaz boleh menikahkan, bukan kuat, ya, tidak boleh, ya, karena yang menikahkan harus wali nasab. Atau telepon kakaknya itu, Kak, tolong dia mewakilkan, itu saja. Silakan, tapi diwakilkan, jangan sampai yang nikahkan orang lain bukan wakil. Karena masih ada wali nasab. Jadi kalau masih ada wali nasab, tidak boleh yang lain. Paham ya? Terkendala ada yang di Jawa, ada yang di sini. Telepon di sana tokoh-tokoh agama di Jawa, kiainya, ustadznya, tokoh-tokoh situ minta nikahkan, berarti wakil. Boleh wakil. Ya. Ada yang lain silakan Bapak Ibu. Biasa boleh. Tapi anjurannya kalau kami di Jawa dulu, santri ribuan, Pak Kiai itu biasanya santri-santri putri dengan putra putri itu nikah nanti, yang mau ustaz-ustazan. Bapaknya itu cuma awamis, jadi minta dinikahkan oleh Pak Kiai itu sebagai wakil. Bapaknya betina itu ngomong, Pak Kiai minta tolong jenengan yang nikahkan anakku sebagai wakil. Sama Pak Kiai, kalau kukina bakal dia hadir acara akad nikah itu, wong tuanya pas akad nikah disuruh ke kamar sebentar, karena dia mewakilkan. Kalau dia hadir tidak usah mewakilkan, ya. Jadi disuruh ke kamar, selesai akad nikah baru duduk, ya. Sah. Jadi boleh mewakilkan ke kiai ini, boleh. Nak bebas nak ke Pak RT atau ke masyarakat atau bahkan bebas mewakil. Paham ya? Yang kemarin ada suami istri cerai, kemudian sang bapak tiri ini kan yang nyekolahkan, muliakan, mendoakan besar anaknya, anak angkat di garisnya. Bapak kandungnya tidak pernah miayui, tidak pernah ngurusi, bahkan tidak pernah niat mau pergi lagi. Kemudian nak nikah, walinya kan bapak kandungnya, tapi bapak angkatnya tidak galak. Ini pernah aku dewe ngalami undangan seperti itu. Jadi bapak tiri ngomong, alam kalau maknya dia, aku yang muliakan, aku nak nikah. Sekarang begitu nak nikahkan, dia nak nikahkan. Aku yang jadi, padahal memang betul bapak kandungnya yang jadi wali. Karena ini tidak paham, ya, akhirnya kami tengahi. Sudah Pak, kamu wakilkan saja dengan bapak tirinya. Jadi bapak tirinya itu sebagai muwakil, bukan wali nasab. Boleh. Karena ngeyel waktu itu sudah dijelaskan, masih juga alternatif terakhir sudah ada di mewakilkan dengan bapak tiri. Dan waktu itu untungnya bapak kandungnya juga enggak, yang paham juga dia. Jadi diwakilkan ke bapak tiri, boleh sah nikah. Yang lain silakan. Gua. Tadi fatwanya yang tadi yang kata ini nganten jantannya yang kata. Kalau kita di dusun, kalau adat kita di dusun, daerah-daerah Pulau Beringin Semendeng, 3 kali gagap mandi gajah. Iya ya, itu mandi gajah ya, cukup 3 kali. Ya. Ya di sini juga mungkin masih ada itu kan. Dalam pernikahan, ijab kabul itu qabil tu sajalah sah. Saya terima nikahnya sah. Maksudnya tidak panjang ilah tahu gagap dan panjang igu ya. Dia tidak sebutkan saya terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat emas 2 suku binti anu dengan ini. Namanya itu gagap. Ya singkat-singkat saja saya terima nikahnya ya. Baik saja jadilah.
Qabil tuh nikah Umar. Yang bermasalah itu bukan di pengantin. Kalau dalam kitab wali atau saksi. Wali tidak boleh orang gilo, tidak boleh ahli fasik. Tapi kalau pengantin yang orang gilo malah sah dalam syariat Islam. Cuma gilo nikah sah. Ya, pernah aku menghadiri orang gilo nikah, orang gilo nikah malah sembuh. Ya, malah sembuh. Karena ada obat yang memang tidak bisa disembuhkan ternyata dengan nikah. Ada yang sakit-sakitan, bujang gadis, begitu nikah, masya Allah sehat, gemuk badannya. Ada juga yang sehat, gendut, pas nikah, gilo dia. Ada juga ya. Terus yang lain enggak. Makanya seandainya yang akan nikah kayak larang ini bisu. Bapak Ibu dalam akad nikah sampaikan tadi tidak bermasalah dengan yang dinikahkan, yang bermasalah wali atau saksi. Wong yang bisa dia berisarat atau dengan tulisan saya terima nikahnya, boleh ya ditulis ya. Jadi dia tahu aku jadi dengan isyarat ya sah nikahnya sah. Setelah yang disuai nikah ada yang tidak bisa nikah. Sahabat Salman Al-Farisi di dalam hadits sahabat Salman Al-Farisi ini masya Allah sahabat yang soleh tapi bukan dalam nikah, belum ketemu jodohnya. Dalam riwayat umur beliau itu berkisaran 80-70 tahunan. Namanya sahabat Salman Al-Farisi. Lagu campur. Bukan dalam nikah, belum ketemu jodoh. Kemudian sahabat Salman Al-Farisi, Bapak Ibu di dalam kitab hadits karena dia lamaluan lah terus usaha minta lamarkan lewat kawannya. Lamarkan anak sahabat itu, tolong sampaikan dari aku kata sahabat Al-Farisi. Sahabat yang diamanah ini, dia akhirnya datang Nabi Bapak itu assalamualaikum waalaikumsalam di dalam sahabat. Kemudian ditanya oleh sahabat itu, apa keperluan kau datang ke sini wahai sahabat? Aku ini ada amanah dari Salman Al-Farisi. Oh iya, amanah. Beliau ternyata ingin melamar putri engkau wahai sahabat. Kemudian sahabat ini yang dilamar ini anaknya ngomong, sahabat Salman Al-Farisi itu bagus tak? Oh bagus. Mama mau kelakuannya bagus, pokoknya bagus lah di muka. Ternyata ditanya, kamu lah nikah belum? Yang disuruh ngamanahi belum wahai sahabat. Sudah, kamu saja yang menikahkan dengan anakku. Nikah. Ya. Setelah beberapa hari di dalam riwayat, sahabat ini bertemu dengan sahabat Salman Al-Farisi. Ditanya oleh sahabat Salman, sudah disampaikan belum amanahku? Alhamdulillah sudah wahai sahabat Salman Al-Farisi. Mana kalau kata bapak itu? Mohon maaf ya sahabat Salman Al-Farisi. Niat kamu aku sampaikan galuh, cuman yang diterima malah aku yang dinikahkan. Ya. Sahabat Salman Al-Farisi ngomong aku, mohon maaf ya wahai sahabat, hampir aku merebut jodohmu. Masya Allah. Ya. Itu kalau cumi yang bagus. Kalau kita pagar makan tanaman, kata apa? Tadi kan aku baca nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Nun qalam wal qalami wa ma yasturun lah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Jodoh kita dikenal tertukar. Ya, jadi yang dibaca nun wal qalam itu tentang qada dan qadar, jodoh mau rezeki lah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Sahabat Salman Al-Farisi tahu itu bukan jodohnya, jodoh sahabat tapi lewat dia. Ya, kalau kita cinta ditolak rukun, itu yang pernah itu ya, jangan. Jadi
jodoh sudah diatur Allah. Yang lain Bapak Ibu enggak? Yang lain silakan. Tentang wali. Kemudian wala yajuzu an yusahira bi hitbatin muhtadatin. Kemarin bab jenazah lah sudah disampaikan, tapi di bab nikah memang judul itu. Tidak diperbolehkan wa yahrumu haram apa an yusarriha bi hitbatin muhtadatin. Melamar perempuan yang dalam masa iddah. Betina ditinggal suami mati 4 bulan 10 hari. Patang bulan ya 10 hari. 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari tidak boleh ada yang melamar ibu-ibu. Janda-janda tidak boleh dilamar. Masa iddah tidak boleh. Kalau ada misalnya tetangga kita ada janda yang suaminya mati, dia tidak hamil, ya masa iddahnya 4 bulan 10 hari, tidak boleh ada yang melamar dia secara terang-terangan, tidak boleh, haram. Tunggu kudai sampai apa? Sampai masa iddah habis. Tapi di sini ada tambahan wa yajuzu illam takun al-muqtada talaqi raj'i an yu'arjalaha. Boleh dia melamar, bukan melamar, menyampaikan ungkapan itbah, tapi tidak boleh yang terang-terangan secara majas. Mungkin dia ngomong, dek, tak usah sedinian, pokoknya anak kamu ada berapa? Ada 3, ada 4, tenang. Biarlah aku yang biayai. Nah, padahal dalam hatinya awas kalau nikah sama orang lain ya. Jadi itu boleh, yang tidak boleh itu terang-terangan. Tidak boleh dia ngomong, tak usah sedinian, dek, aku siap gantikan laki kamu, tidak boleh. Ya. Tapi kalau bil isyarah wa yajuzu boleh. Tidak boleh secara terang-terangan. Perempuan yang dalam masa iddah. Ya. Jadi habiskan dulu masa iddah. Perempuan yang hamil masa iddah sampai melahirkan. Ini kejadian masih daerah Tinabata Raja Timur dulu. Dia nikah dengan perempuan yang hamil. Perempuan itu cerai dengan suaminya. Perempuan ini tahu lah, beres school itu ya. Jadi lah nyari lanang lain dengan khawatir nanti biaya untuk melahirkan. Jadi akhirnya dia nikah. Sudah itu sebenarnya pernah dia itu nanya ngaku. Tidak boleh iddah itu sampai melahirkan. Masih nikah. Lah sedang nikah nemu yaku lagi. Tak katanya ada ustaz yang membolehkan, suruh ustaz itu nemu yaku. Haram, tidak sah. Tidak sah menikahkan perempuan yang dalam masa iddah. Kalau perempuan yang hamil sampai melahirkan dulu, baru boleh dinikahi. Jadi kalau menikahi perempuan yang dalam keadaan hamil, ya maksudnya istri wong yang cerai, tidak sah nikahnya. Nikahnya tidak sah, hubungannya zina. Ada anak lagi, anak zina. Tidak boleh lagi dinikahkan oleh bapaknya nanti. Jadi panjang keturunan zina-zina terus. Tapi aku sudah sampaikan, lalu ingatkan sampai datangkan ustaz kamu itu yang akan boleh itu suruh sini. Kalau dah ini buka usaha hidayah, usaha somar, banyak yang lain, referensi budaya yang lain. Tidak boleh menikahi perempuan yang dalam keadaan hamil tapi cerai. Ya, cerai deh. Kalau suami yang mati sampai melahirkan juga. Ya, perempuan yang dalam keadaan hamil, kecuali hamil di luar nikah. Ada yang lain Bapak Ibu silakan. Bapak Ustaz tadi kalau di Nabi 4 bulan 10 hari masa iddah. Kalau anak berapa lama? Bapak Ibu ya, biar kita tahu iddah itu mengetahui rahim seorang istri. Mengetahui rahim seorang istri itu kosong, memastikan rahim seorang istri itu kosong atau ada isinya, makanya namanya iddah. Jadi selama 4 bulan 10 hari itu bisa kemungkinan dari suami yang lama, suami yang lamar itu masih hamil. Jadi kalau ada perempuan hamil di bawah umur 4 bulan 10 hari itu masih dari suami yang kemarin. Tapi kalau lebih dari 4 bulan 10 hari lah titipan tetangga itu. Jadi tidak boleh, paham ya? Jadi harus apa? Harus selesaikan dulu 4 bulan 10 hari ngapa? Betina itu memastikan rahim ini kosong dah. Lanang ada rahim dah. Tidak dong, masih do baik. Boleh kamu nikah lagi kalau banyak.
hikmah dari iddah itu memastikan rahim seorang istri ada janin dah. Karena kalau ada janin kok nikah dak sah, nikahnya dak sah. Makanya memastikan walaupun di USG misalnya kata dokter kosong indah. Karena kalau Allah berkehendak bisa hamil nanti. Walaupun dipastikan USG itu sign USG itu. Buktinya banyak cuma di USG kecolongan 6 bulan, 5 bulan kan namanya. Dia ketahuan. Halangannya normal, tahu-tahu lah 3 bulan, 4 bulan. Maksudnya sign itu udah mesti. Kita USG kadang anak laki-laki begitu lahir perempuan. Dicek yang kelaminnya apa perempuan, lah dibelikan pakaian perempuan kalau pas lahir lana. Itu sign itu udah pasti. Jadi tidak boleh selama masa iddah ya itu memastikan istibra rahim itu ada janin tidak di situ. Tidak boleh kecuali dalam kitab ada pengantin yang baru nikah belum hubungan lah cerai. Ya ada itu ya. Jadi ada suami istri dijodohkan. Jadi ini malamnya lah ribut, belum sempat hubungan cerai, maka perempuan ini tidak ada masa iddah. Ya. Jadi belum ada masa iddah, boleh dia langsung nikah karena belum hubungan. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan. Jadi intinya laki-laki tidak ada masa. Kadang kuburan istrinya belum kering, lama waktu haja yang baru dia merator. Sapu itu baji adalah kuburan itu belum kering. Bayarnya itulah landang kebaya ibu-ibu ya. Ya, maksudnya memang lain laki-laki dengan. Makanya materi kita minggu kemarin. Laki-laki lah sampaikan ibu harus paham laki-laki itu nafsunya tidak hilang, tenaganya yang hilang, ya. Nafsunya tidak hilang, tidak aman. Walaupun mohon maaf dia nyinggung hilang tua ini ya. Walaupun umurnya 80 tahun tidak aman, masih galak dia tuh, cuma tenaganya dia habis. Beda dengan enggak, syariat itu memang seperti itu yang kemarin. Kalau betino, lamun bos mah enggak lagi nikah. Kadang 40 tahun beda enggak lagi nikah, lebih fokus dengan anaknya, single parents ya. Jadi betino lebih fokus ngurus anak. Kalau laki-laki tidak, itu memang beda fitrahnya laki-laki dengan perempuan. Jadi ibu harus maklum fitrahnya. Terus yang lain silakan, monggo. Dalam masa iddah tadi, kalau dia bapak ibu suaminya cerai, hamil sampai melahirkan. Kalau dia dicerai dalam keadaan perempuan itu suci, salah satu kurun 3 sucian, suci, halangan suci, selesai kurang lebih 3 bulan. Kalau perempuan itu ditalak dalam keadaan suci. Tapi kalau ditalak dalam keadaan halangan, suami yang nalak haram, berdosa, tapi talaknya jadi. Ngapa haram dalam syariat Islam? Menalak perempuan yang dalam masa iddah memperpanjang masa iddah. Jadi halangan itu tidak dihitung. Halangan suci baru 1, jadi melampaui. Maka dalam syariat haram menalak istri dalam keadaan masa haid. Tapi kalau dia mentalak waktu lagi suci, nanti salah satu kurun 3 sucian. Paham ya? Mudah-mudahan perkara yang paling dibenci Allah adalah talak. Kalau masih panjang disatukan, didikan, pokoknya jangan ditalak karena perkara yang halal tapi paling dibenci Allah adalah talak. Ya, kecuali dengan pacar diperbaiki lagi, akan banyak mudarat yang zalim baru ditalak. Yang lain silakan Bapak Ibu, monggo. Silakan. Ibu, ojo menang wae Bu. Dari baca panjang iddah tadi. Kami ibu sudah kemarin masuk di bab ini, bab jenazah kemarin. Kalau masa iddah, tidak boleh kemarin Bu, ya, tidak boleh tasmin, tidak boleh berhias tazyin, ya, tidak boleh berhias. Lagi cerai, suami mati, kamu tidak boleh berhias sampai masa iddah habis.
Tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh berhias pakai celah, perhiasan disimpan dulu sampai masa iddah habis. Apalagi lah nulis di status Facebook, di WA tidak boleh. Belum habis masa iddah. Ada yang lain Bapak Ibu? Menolak istri di saat sedang hamil itu sah. Talaknya sah jadi, tapi melakukan talak itu berdosa suami haram. Talaknya ya, talaknya sah tapi perlakuan suami itu haram. Ya, jadi menalak perempuan dalam keadaan apa tuh? Haid itu talaknya jadi, tapi berdosa suami apa? Memperpanjang masa iddah. Seharusnya 3 bulan mungkin jadi 4 bulan ya. Jadi kan laju lama di seharusnya lapacak nikah laju undur sebulan gara-gara ditalak dalam keadaan masa haid, masih sedang haid malah ditalak. Paham ya? Dan diingatkan kemarin, talak tidak boleh main-main. Talak tidak boleh main-main. Ya, dalam syariat kita yang dulu dicontohkan ada ulama yang naik tangga itu. Kemudian suami istri ini, ulama ini ngomong dengan istrinya, "Dek, kalau kamu naik ku talak, turun pun ku talak." Main-main. Kemudian istrinya ini karena wong alimah, wong paham, ngomong, "Kak, tidak boleh ngomong seperti itu. Talaknya kalau naik tertalak, turun tertalak." Akhirnya jangan naik, jangan turun dulu. Aku nanya dulu para ulama dulu, kumpulkan para ulama-ulama, syekh-syekh, minta solusinya. Kata syekh ngapa? Aku ini ngomong nggak sengaja. Kalau naik tertalak, turun tertalak. Akhirnya kata ulama sudah dikumpulkan para ulama, ada solusinya. Makanya Bapak Ibu nanya para ulama, banyak solusinya itu. Ya. Akhirnya kata ulama, main saja kita potong gergaji saja. Dia naik, dia turun, dia angkat. Nah, ya. Jadi tidak tertalak. Namanya itu dalam kitab talak mu'allaqatun, talak yang digantungkan. Contoh, kalau kamu keluar malam tanpa izin kamu tertalak, keluar malam tertalak. Kalau kamu masuk rumah itu kamu tertalak. Namanya talak mu'allaqatun, talak yang digantungkan. Jadi hati-hati ngomong talak-talak, suami kan marah. Kalau kamu ulangi lagi chatting dengan laki-laki lain, awas kamu tertalak. Diam-diam lakinya dang, apa itu? Lakinya dang pergi chattingan, maka jatuh latar. Talak namanya talak mu'allaqatun. Mudah-mudahan Bapak Ibu hati-hati dalam pernikahan, dijaga Allah menjadi sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.